Gadis ini lahir dengan rambut hitam dan putih. Hari ini adalah hari pertamanya di sekolah. Dia berjalan masuk ke aula dengan penuh percaya diri, mengulurkan tangannya untuk berteman di kelas. Tetapi seorang anak laki-laki menolaknya dan menempelkan permen karet di wajahnya. Gadis itu marah dan melawan anak laki-laki itu. Tapi kepala sekolah memergokinya. Dia dibawa ke kantor dan diberi hukuman. Setelah itu, dia dibuli setiap hari. Anak-anak laki-laki bahkan melemparkannya ke dalam tempat sampah. Tapi di sanalah dia menemukan teman pertamanya. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyakitinya, dia tidak pernah menyerah. Karena itulah, dia terus saja terlibat masalah. Akhirnya, ibunya dipanggil ke sekolah. Karena tidak punya pilihan lain, ibunya meminta bantuan seorang teman. Teman itu menyuruh gadis itu tetap di mobil. Tapi gadis itu diam-diam menyelinap masuk ke pesta. Di sana, anjing-anjing Dalmatian menangkapnya. Beberapa anjing mengejarnya, tetapi dia berhasil lolos dengan berayun di ayunan. Ketakutan, dia melarikan diri dari rumah. Atas perintah seseorang, ibunya didorong dari tebing. Gadis itu dengan jelas melihat wajah si penjahat. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi desainer busana. Tetapi dia tidak pernah melupakan misinya. Dia menyusup ke perusahaan pria yang telah membunuh ibunya. Dia membeli satu kotak penuh manik-manik emas seperti mutiara dan menghabiskan sepanjang malam menjahitnya ke gaun. Keesokan paginya, ketika dia muncul mengenakan gaun menakjubkan itu, semua orang terkejut. Clara berencana untuk mencuri gaun itu untuk dirinya sendiri. Tetapi itu sebenarnya adalah rencana si gadis. Malam itu di peragaan busana, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju ke karpet merah. Di tengah asap, seorang gadis misterius muncul. Gayanya menarik perhatian semua orang. Semua kamera tertuju padanya. Sorotan untuk Clara hilang seketika. Tiba-tiba, lampu padam dan sebuah nama menyala di dinding gedung. Cruella. Kerumunan terkejut dan Cruella pergi dengan penuh gaya. Namanya menjadi terkenal dalam semalam di dunia mode. Beberapa hari kemudian, pada hari peluncuran produk baru, sebuah truk sampah berhenti di luar. Tutupnya terbuka dan tumpukan pakaian jatuh. Gadis itu tersenyum, muncul dengan penampilan baru dan naik ke truk sampah. Saat truk bergerak, semua orang menyadari bahwa pakaian itu sebenarnya adalah gaun sepanjang 15 meter. Clara sudah tidak diperhitungkan lagi. Beberapa hari kemudian, di acara mode besar di London, mobil Clara tiba-tiba berhenti karena pintunya macet. Cruella muncul lagi dan membentangkan gaun panjangnya di atas mobil itu. Itu adalah gaun bergaya kerajaan. Sekali lagi, semua perhatian media tertuju padanya. Keesokan harinya, semua koran hanya memuat satu berita, badai mode, Cruella. Bos gemetar karena marah dan memerintahkan timnya untuk menemukan gadis misterius ini. Tapi dia terlalu pintar, polisi pun tidak bisa menemukannya. Bos menaruh semua harapannya pada gaun emas itu. Namun gadis itu sudah siap. Dia memberi sinyal pada rekannya, diam-diam masuk ke perusahaan mode dan meninggalkan petunjuk palsu. Bos panik dan memerintahkan semua gaun dikunci di brankas dan tidak boleh dibuka. Tapi itu adalah bagian dari rencananya. Pada hari pertunjukan, ketika brankas dibuka, ratusan serangga keluar. Kerumunan panik berlarian. Semua gaun mewah milik bos hancur. Manik-manik emas itu ternyata adalah telur serangga. Dan dengan cara inilah gadis itu diam-diam membalas dendam atas kematian ibunya.